korinnya dari jin. Para sahabatnya bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Beliau bersabda, iya, termasuk aku. Namun Allah telah membuat korin termasuk untuk tunduk padaku. Ia masuk Islam dan hanya memerintahkanku pada kebaikan. HR Muslim nomor 2814. Itu isinya. Ya, korin Mbak Mekana tahu apa itu arti korin? Yang ditanyakan sunat, kenapa jadi korin? Ya, korin itu setan. Jadi setan itu sudah masuk Islam. Beda dong Mbak, di sana tanya sunat, bukan itu. Sunat. Enggak. Sunat Bang yang ditanya datanya. Mbak Mekana. Saya Kristen, hanya menunjukkan aja sama umat Islam itu kalau setan kau itu. Kau pun ada aja kau ini ya. Kalau kau bukan Islam, kenapa kau tadi tunjukkan itu? Kau udah berdosa di situ, nggak boleh begitu. Kamu ini ya, orang Kristen nggak diajarin berdosa. Kan itu buat apa sunat? Kamu nggak boleh begitu. Kami itu orang Kristen objektif dalam menilai, tahu? Yang kita minta tadi surat perintah sunat, kok kau tunjukkan yang begitu? Orang Kristen itu harus jujur. Karena kita diajari hidup jujur. Halo Salmon. Salmon. Ingat ya, orang Kristen kamu pengikut Tuhan Kristus sejati. Kalau kamu mengaku, apakah tadi kita tanya dulu dia tuntung apa bukan ya? Tuntung apa Trinitarian? Tapi kan dia langsung kasih data, dia minta aku punya data nih. Assalamualaikum. Iya, kita pikir tadi Islam kan dia punya data tentang sunat. Punya. Assalamualaikum Kak Mekana. Agama apa dulu? Islam. Oh iya. Harusnya dari awal ditanya dulu di agamanya. Aku nih pengikut. Kita kan senior, gimana sih ini Kak Mika? Mantap. Saya kan tidak tahu. Oh iya, ya lain kali kita tanya dulu lah. Iya, kan kakak kan senior. Tadi minta apa? Dalil sunat ya? Iya, sunat. Ini menggunakan pandangan perspektif Islam kan ya? Iya, harus ada datanya. Senang. Sejak kapan saya nggak pakai data kalau ngomong gitu? Santai. Iya, saya tuh pasti pakai data tuh. Ini ada lagu, siapa ya yang putar lagu ya? Ada suara lagu tuh. Keras banget itu. Oh, udah ya, udah hilang. Oke, bisa kita mulai? Oke, bisa, silakan. Oke. 1, sudah. Oke, selesai. Sudah selesai ya? Oke. Sabar. Oke, Kak, udah selesai. Aku buka kamera. Oke, ini kita besarin. Nggak harus buat 4 gitu aja, nggak masalah. Gak apa-apa, kecil nanti. Kita mulai dengan surah An-Nahl ayat yang ke-123. Ini sebelum aku selesai, mohon jangan dipotong dulu ya. Kita mau kondusif kan ya? Iya. Nah, dikatakan di surah An-Nahl ayat yang ke-123. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini dalil pertama, surah An-Nahl ayat 123. Lalu kita pindah ke Al-Baqarah ayat 100. Sabar. Kan saya bilang jangan dipotong dulu, sabar ya. Oke, kondusif kita ya. Sekarang kita ke Al-Baqarah ayat 124. Di Al-Baqarah ayat yang ke-124. Kita ubah dulu. Saya memerlukan tafsir Jalalain. Al-Baqarah ayat yang ke-124 dikatakan, wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimati
fa'atammahum. Jadi dikatakan di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Maka Allah menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Lah, udah ya. Nah, pada Al-Baqarah ayat 124, di dalam tafsir Jalalainnya itu ada perintah untuk khitan. Nih, tapi kan kita nggak main tafsir ya, karena kan teman-teman minta dari Quran kan ya, betul? Sekarang, ya paham, saya paham. Sekarang sumber informasi untuk Islam nih, bukan untuk Kristen ya. Sumber informasi untuk Islam itu kan ada Al-Quran dan hadis. Kami memiliki para mufassir juga. Jadi ini informasi untuk teman-teman Islam bahwa perintah berkhitan itu ada dalam tafsir. Nah, untuk teman-teman Kristen nih, untuk teman-teman Kristen, kita balik lagi ke An-Nahl tadi. An-Nahl ayat yang ke-123. Ya. Kalau dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahima. Millah Ibrahim. Betul? Millah. Apa sih millah itu? Nah, di sini. Di sini nih. Jadi aku ngambil dari Jewish Learning. Brit milah itu apa sih gitu ya kan? Brit milah itu tuh ini loh. Also known as a bris, ya, is the Jewish ceremony in which a baby boy is circumcised. Ini perintah sunat juga nih, brit milah ini. Ini milah loh. Di dalam Jewish learning, di dalam tradisi keyahudian, milah itu artinya circumcision, sunat. Sama apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, di sini ada kata milah juga, artinya sunat. Ingat ya, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Kalau kalian memframing gak ada kata sunat di dalam terjemahannya, betul. Karena Al-Quran itu bukan terjemahan, gak kayak kitab kalian, full subtitle gitu. Nah sekarang aku boleh bertanya nggak? Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Tadi Artinya aduh. kopas dari Jewish gitu ya, dari orang Yahudi. Karena memang perintah sunat itu berasal dari milah Abraham. Abraham bukan orang Yahudi. Hah? Abraham bukan Terus orang kenapa Yahudi. kalian kopas dari orang Yahudi? Memang milah Ibrahim Lalu kami. kenapa kau kopas? Bukan kopas dari orang Yahudi. Memang milah itu artinya circumcision. Orang Yahudi itu mereka sunatkan atas perintah Tuhan Yesus. Ya Adonai Yesus Masih adalah Yahweh itu sendiri. Ya di Kejadian 17. Kapan Yesus dipanggil Adonai? Udah kamu nggak usah dulu kamu ke situ. Jadi sekarang di Kejadian 17 Ya, di situ. silakan. Loh, karena kan Yahweh itu adalah Yesus Masih itu sendiri. Iya. Kamu terima atau tidak itu urusanmu, bukan urusan kami, ya. Siap. Jadi di Kejadian 17 di situ perintah sunat hanya untuk keturunan Abraham secara biologis. Nah, kalau kamu bukan keturunan Abraham secara biologis, ya, berarti kamu budaknya orang Israel kalau disunat. Lagi pula kamu sunat hari keberapa? Orang Islam sunat hari keberapa? Kami. Udah, bisa saya jawab? Iya, silakan jawab. Oke. Jangan dipotong ya. Saya kasih data nih. Saya nggak biasa jualan obat gitu. Bentar ya. Nih, saya kasih kitabnya langsung nih. Teman-teman bagi yang nggak tahu, ini adalah kitab Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Di dalam sini menjelaskan bagaimana tradisi sunat yang dilaksanakan di tanah Arab, di Jazirah Arab. Udah? Ya. Mengenai khitan yang dilakukan di tradisi tanah Arab, itu para bocil-bocilnya itu, anak-anak bayinya itu melaksanakan khitan paling cepat di umur 7 hari. Paling cepat. Nah, sebagaimana percuma juga aku tunjukkan datanya. Astaga. Ini bahasa Arab semua loh. Soalnya datanya ini bahasa Arab semua gitu. Jadi Itu kitab apa? sekali lagi saya katakan, nah ini makanya dengarkan dulu. Ini adalah kitab Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Di dalamnya ini ya menceritakan. Penulisnya siapa? Astagfirullah. Saya nggak suka kali dia potong-potong.
Timer dong, penulisnya timer. siapa? Jelaskan dulu. Bisa di timer nggak? Bisa di timer nggak? Bisa nggak? Jawab aja penulisnya siapa? Loh, saya kalau nanya juga penulis keempat gospel itu siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Data dari mana? Semua umat Kristen. Oh, Ya, enggak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang ini kitabmu dari mana? Kemudian kalian disunat hari ke-7. Sedangkan Abraham itu diperintahkan sunat hari ke-8, bukan 7, bukan di atas itu ya. Artinya kalian nggak mengikuti sunat Abraham. Terus yang kedua, Abraham dengan Ibrahim berbeda dengan kita di dalam kitabmu. Ibrahim itu ayahnya adalah Azar. Sedangkan Abraham Boleh ayahnya nggak? adalah Terah. Boleh nggak? Jadi Abraham dengan Ibrahim Boleh itu nggak berbeda. yang Waktunya tampilkan berbeda. data yang boleh nggak yang tampilkan data prioritas dulu? Tadi katanya semua Kristen itu mensepakati keempat gospel itu penulisnya Matius, Markus, Sebentar, Lukas, kamu Yohanes. jangan alihkan kenapa? topik. Loh, tunggu. Jangan alihkan topik. Ini masih tentang sunat. Anda bohong. Nah, gini. Ini masih tentang Loh, sunat. kenapa saya dikecilin? Nih, ayatnya nih. Kenapa saya dikecilin? Sunat di hari ke-8. Anak yang berumur 8 hari harus lagi Oke, sunat. oke gitu ya. Oke gitu mainnya ya. Oke, nggak masalah sama aku. Nah, sekarang menurut keyakinan Keyahudian, Musa pun disunat bukan di hari ke-8. Musa disunat nggak di hari ke-8. Ini kutampilkan datanya ya. Kutampilkan nih datanya. Harus cari dong yang 8 hari. Nggak, kutampilkan datanya langsung dari Keyahudian nih. Aku udah ngambil dari Sefaria nih. Jangan kabur ya. Di dalam. Nah, nih. Aku ngambil dari Midras Tanhuma, Noah pasal ke-5, ya. Ini dari Sefaria ya. Aku nggak main-main bawa data. Nggak kayak kalian jualan obat dari tadi. Noah pasal ke-5, ayat yang ketiga. Apakah dikatakan di sini yang pertama? Ya, Adam and his son Seth were born circumcised. Ya, Adam itu pada saat diciptakan dan Seth itu pada saat dilahirkan dia telah bersunat. Besarkan. Enggak, bentar. Itu di kitab apa namanya? Kitab apa namanya? Bentar dulu. Midras Tanhuma. Pada Book Noah pasal ke-5 ayat yang ketiga. Buku Noah. Sabar dulu. Itu kan tafsiran itu, bukan yang kamu tunjukkan di Alkitab. Kejadian sampai Maliaki. Di mana Musa di mana Musa dikatakan disunat pada hari ke-8? Enggak bisa. Di mana Musa disunat di hari ke-8? Standar kebenaran itu Alkitab. Tunjukkan dalam Alkitab di aja. mana di dalam Bible kamu Kami di sini dikatakan berbicara by data, Musa kitab suci kamu dengan dari kitab tadi suci. nggak ada menampilkan data. Mana data kamu? Loh, kami sudah tunjukkan tadi di Mana Kejadian Musa 17. disunat mana Musa disunat di hari Di ke-8? situ perintahnya. Enggak, mana Perintah datanya? Tuhan di sini bentar ditunjukkan dulu. Ya, mana datanya Di sini Musa udah jelas disunat di hari ke-8? Di sini Ya, udah jelas mana perintahnya. Iya. Loh, Di Kejadian 17 ayat 9 sampai 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ya, jadi kamu jangan bawa tafsiran-tafsiran di sini. Di sini kita pakai data. Itu Menurut Bang Iyong itu Yohanes 1 itu menjelaskan Allahnya atau firman-Nya, Bang? Jangan dia situ Bang Bejo. dia merujuk kepada Allahnya karena di situ kan dia sang firman. Nah, kan salah Bejo. diarti kan dia. Dia Langsung kan aja, sang langsung aja, firman langsung di aja, situ. nggak apa-apa. Allahnya. Dia sang firman. Itu sebabnya dalam narasi Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi lembaga Alkitab hanya memakai kata firman. Sehingga terkesan kata firman itu bentuk kata kerja. Padahal kalau kita lihat teks asli dalam bahasa Yunani, dia pakai kata ho di situ. Kata ho. Jadi bukan logos, hologos. Ini bagian Alvin. Oke. Izin ya. Jadi kalau dia pakai hologos, Loh, ngoceh terus. jadi merujuk kepada kata benda itu yang adalah Allah itu juga sendiri. Iya, diam dulu. Yong, kalau udah selesai ngomong udah bilang. Udah ya. Yong, oke lah kalau Anda mengatakan ini sang firman, ya nggak masalah juga Bang Jimen kalau dikatakan NR
and hologos, kayak hologos and prostonteon, kayak theos and hologos. Kalau dikatakan hologos ini sang firman, oke lah, nggak masalah gitu. Atau the word, kalau di bahasa Inggris ya, nggak masalah. Sekarang Bang Iyong, kita tektokan aja, Bang Iyong. Silakan. Logos ini kalau di Ibrania Dafar Elohim atau Amar Elohim, Bang? Ya, jangan dulu ke sana loh. Oke. Jangan dulu ke sana. Kita bahas. Iya, nggak masalah. Jadi kitab Yohanes 1 ayat 1 dan kitab Yohanes 1 ayat 14. Karena di situ yang menjadi diskusi kita, mempertanyakan kata logos di situ dengan Jimen. Anda kita loncat. Oke, Anda jujur sekarang. Pada saat Hashem menciptakan terang di Kejadian 1 ayat yang ketiga, dia menggunakan logos atau tidak? Ya, seperti saya contoh ya. Enggak, dia menggunakan logos atau tidak? Dia menggunakan logos atau tidak? Apa yang saya jelaskan tadi kepada Jimen itu sudah jelas ya. Karena di situ bukan bentuk kata kerja, kata hologos di situ merujuk kepada kata benda. Iya, ini kata benda, saya tahu. Itu sendiri. Iya, saya tahu ini kata benda. Saya tahu ini kata benda. Enggak, ini saya mau bandingkan. Jangan ke Bang Jimen, ini ke saya. Saya tahu ini kata benda. Ke saya fokusnya, jangan ke Bang Jimen. Oke, hologos ini adalah kata benda. Oke, apa bentuk kata kerjanya? Logos ini kata benda, apa bentuk kata kerjanya? Kita lihat di dalam Matius, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, butir 6. Di sini kalau dikatakan kai lege autu. Lege ini kata kerjanya dari kata logos. Udah? Saya tahu kok. Sekarang fokusnya ke saya aja, Logos ini, Pak Yong, ini Dafar Elohim atau Amar Elohim? Pak Yong? Oi, Pak Yong, 1 2 tes, 1 2 terhitung tes. Matius berapa? Sebentar, Alfi. Saya mau lihat dulu. Logos. Gini ya, Bre. Matius berapa dulu itu? Logos. Kamu Matius berapa? Diam. Oke. Sebentar, Matius berapa dulu? Ini saya mau jelaskan. Kata logos adalah kata benda. Mana bisa saya mau memahami penjelasan kamu kalau kamu nggak bisa katakan itu datanya di mana? Matius berapa? Oke. Logos adalah kata benda, sepakat? Aduh, Matius berapa itu? Matius berapa? Makanya di atas tuh menyimak, jangan menyemak. Matius 4 butir 6. Matius 4 ayat berapa? 6. Ya, sebentar ya. Kai lege auto kuyos eto theo bale xiauton. Ini lege ini kata kerja dari kata logos ini. Ya, di situ kata berkata kan, berkata di situ bentuknya kata kerja karena di situ berkata. Iya, lege ini kata kerja dari kata logos, betul. Tapi beda. Astagfirullahaladzim. Beda dalam Yohanes 1 karena ya. Iya, saya tahu beda. Saya tahu beda. Enggak, saya tahu beda kok. Saya tahu beda. Enggak. Jangan kita fokus ke kata kerja dan kata bendanya. Sekarang kita lihat di dalam Yohanes 1 butir 1 tadi, logos ini Dafar Elohim atau Amar Elohim? Aku cuma nanya ini loh, Yesus ini, bukan Yesus ya, logos ini Dafar Elohim atau Amar Elohim? Nggak ada urusan dengan Elohim. Saya bilang Dafar Elohim atau Amar Elohim. Di situ tidak merujuk kepada kata benda. Betul apa yang kamu maksudkan itu, tetapi berbeda dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Saya nggak bantah kalau ini kata benda, hologos ini kata benda, saya nggak bantah tuh. Sekarang logos ini Dafar Elohim atau Amar Elohim? Jangan kamu ke Ibrani. Oke, kalau kamu nggak tahu, oke. Sekarang Anda diam. Kalau dikatakan NRK hen hologos sampai ke Ibraninya apa? Beresit haya hadafar. Ini Dafar Elohim. Udah. Logos ini adalah Dafar. Sepadan dalam Ibraninya. Dafar Elohim. Nah, kalau diklaim, diam dulu. Kamu memaksakan bahwa itu sama makna.
punya telinga dua, mulut satu. makna dalam Punya Yohanes telinga 1 ayat dua, punya telinga dua, mulut satu, Yohanes banyak yang 1. mendengar. Astagfirullahaladzim. Bang, tolong bacain ayat 2-nya, Bang. Bang Iyong kan lisip dong, Bang Iyong. Coba baca dulu, Bang. Saya Alfi. Baca. Kalau berbicara Woi, bahasa Ibrani, baca. Kalau berbicara bahasa Ibrani, mungkin kamu lebih pintar. Saya nggak ngerti saya pintar. Baca. Jujur mengatakan sesuatu daripada kamu. Oh, di sini. Dan mengaku Di pintar, sini. namun kamu menipu Oke, di sini. di sini kebohongan Anda. Sekarang kita kritisi langsung ke kejadian. Anda menipu di sini. Apa dikatakan di kitab Kejadian ayat 1 sampai 3? Kita udah tahu ya. Kamu kan udah buktikan dalil kamu dalam Matius 4 ayat 6. Ya. Kamu mengatakan di situ kata kerja memang betul. Karena kalau kita melihat dari gramatikal di situ, dia tidak pakai Astagfirullahaladzim. kata Ya nom di Allah, situ. ya Kalim. Iya, lege itu Yohanes verb. 1 ayat 1. Di situ Astagfirullahaladzim, bentuk ya kata Allah. kerja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maksudnya singular di Astagfirullahaladzim. situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang Puasa ya Iyong, Allah, puasa Bang ya Iyong. Allah. Bisa nggak Bang Matius Iyong 4 ayat lisip? 6 di situ. Bang Iyong Bre. Di bisa situ pakai nggak? kata lege dalam gramatikal di situ. turunkan dulu. Dia pakai Jangan. Astagfirullahaladzim. Dia itu Nggak akan mau- kondusif mau dia, di- Akhi. Iya, mau dijelasin tapi ngeyel. Itu lagu lama, biasanya. Oke, aku jelaskan pelan-pelan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 nggak ada Yesus di sini. Aku mempertanggungjawabkan. Tidak ada eksistensi Yesus di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Saya yang bilang, Alfi. Kenapa? Ya. Karena udah tahu. Nih teman-teman, maaf ya sedikit tinggi. Kok kecil nih? Mana Buya? Buya? Ke April moderator ya, biar dibesarin Bang Alfi gitu. Nggak tahu caranya, Bang Iyong. Nih, Alfi aja yang besarin, nggak apa-apa. Alfi besarin diri sendiri, bisa. Dikatakan di Yohanes 1, pada mulanya firman atau logos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Ya, dikatakan di sini en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Kita tahu nih bahwa firman itu berasal dari kata logos nih. Ya, ada definite artikel ho di sini. Ya, ada definite artikel ho. Lalu, kalau kita lihat di dalam Ibraninya, ya, hologos di sini itu sepadan dengan hadafar. Hadafar nih. Hologos ini adalah hadafar di Ibraninya. Nah, kalau diklaim di Kejadian ayat 1 sampai dari ayat 1 sampai yang ketiga, di situ udah ada eksistensi Yesus. Kita udah sama-sama tahu kalau menurut Matius pasal keempat ayat yang ke-6, kata logos tadi itu yang tadinya kata benda punya kata kerja bentuknya itu lege. Kai lege auto euios. Lege ini adalah bentuk kata kerja dari kata logos yang adalah kata benda tadi. Udah? Nah, lalu kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, ya, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi, ya. Pada saat Tuhan itu berfirman, tolong dong ini di mute dulu, aduh, naik langsung. Pada saat Elohim itu berfirman, di sini Elohim itu menggunakan eipennya, bukan legenya. Kai eipen hoteos, geneteto, pos, kai egeneto pos. Di sini Elohim atau Theos itu menggunakan eiponya. Eipen ini kata kerja, kata bendanya itu eipo. Gitu. Jadi saat Hashem itu atau Tuhan itu berfirman jadilah terang lalu terang itu jadi, dia nggak menggunakan logos di sini, bre. Nggak ada logos Yesus di sini. Makanya kalau kita kritisi di dalam Genesis pasal pertama yang ketiga ini, ya, kita bisa melihat di sini. Di sini kan dikatakan wayomer Elohim, yehior, wehior. Di sini menggunakan kata wayomer. Ini amar Elohimnya ini, bukan dafar Elohim.
Nggak ada Yesus di Kejadian 1 ayat yang ketiga, Bre. Oke. Karena di sini menggunakan Udah, eipen Alfi. bukan lege. Di sini menggunakan eipen bukan Alfi. lege. Ya silakan. Dalam Kejadian 1 ayat 3, di situ kamu katakan itu di situ kata kerja. Bahkan dalam interlinear Hebreu di situ dia pakai ya CJ garing W VXL CSL 3MS, itu tidak ada kata benda di situ. Betul apa yang kamu maksudkan. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 3 jangan kamu sinkronkan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 15. Karena Yohanes 1 ayat 1 di situ, Alfi, dan Yohanes 1 ayat 14, interlinear sudah menjelaskan, bahkan membuktikan di situ pakai kata benda. Ya. Host, kalau bisa saya open cam, silakan open cam. Saya akan tunjukkan sama Alfi supaya dia memahami. Ada kata kerja dan ada kata benda di situ. Baik Kejadian 1 ayat 3 maupun Kejadian maupun Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Bre, yang si paling Yunani eipen ini akar katanya apa sih? Yo. Akar kata eipen ini apa? Ya, seperti ini ya. Akar kata eipen ini apa? Ya. Kata wayomer di situ, Alfi. Kata eipen ini akar katanya apa? Ya, kata wayomer di sini, ya, di situ tidak ada kata Woi, benda di jawab situ. dulu, eipen itu apa arti kata keasal? Memang Saya tidak mau. Memang wayomer itu kata kerja, Kuclu. Nggak ada yang bilang itu kata Iya. benda. Coba kamu lihat gramatikal. Astagfirullahaladzim. Bre, Coba kamu lihat, adakah kata benda di situ? Di Bre, situ kata kerja. astagfirullahaladzim, ya Allah ya Ya. Karim, kucluknya ya Allah. Orang di atas itu menyimak, jangan menyemak, Bre. Allah Karim, astagfirullahaladzim. Gini ya, Bre ya. Kalau dikatakan, nih ya. Sini, ya. Ini. Coba kamu lihat. Woi, ini yang kebuka Kata kan? hologos di sini. Woi, ini yang kebuka Ya, kan? kata hologos ini. Iya, aku tahu. Ini yang Dulu, kebuka Yohani. kan? Woi, Di sini kan bentuk apa? Kata benda di sini, Alfi. ini yang kebuka kan? Di situ bentuknya apa, Alfi? Woi, ini yang kebuka kan? Ini yang kebuka Kata kan? noun di situ. Iya, aku tahu ini yang kebuka kan? Nominatif dan maskulin bahkan singuler di situ. Diam Coba dulu, kamu diam lihat, dulu. pertanyaan Yon. kamu. Bang Yong, biar Yang kebuka bisa- ini kan? Enggak, Bang Yong. Yang kebuka ini kan? Yang Kamu kebuka. lihat sini. Woi, yang kebuka ini kan? Yang kebuka itu ini kan? Sama yang kita buka, Iya, sama. Oke. Logos itu non nominatif maskulin singular. Aku tahu. Emangnya ada aku bantah? Gini, Bre ya. Tunggu di sini. Dialog nak mencerdaskan kamu. Bang Yong. Turunin aja dulu Ionnya biar dijelaskan Bang Alfi. Saya mau turun di sini. Nggak ada isi di sini. Anda yang tidak ada isi, kosong. Depu lah bisa kau bilang. Apa akar kata eipen? Gini ya teman-teman ya, aku nggak membantah kalau logos itu kata benda. Sesuai narasi dia, kita ikutin aja. Oke, logos adalah kata benda, non nominatif maskulin singular. Betul? Betul. Nah, kata benda ini memiliki kata kerja. Gitu. Apa kata kerjanya? Kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, nomor yang keenam. Gitu. Di sini ada kata legei. Legei ini adalah kata kerja dari kata logos itu tadi. Gitu. Kayak logos auto, hei huyos, dan seterusnya. Legei inilah kata kerja yang dihasilkan dari logos tadi. Nah, masalahnya Bre, pada penciptaan di Kejadian 1 ayat yang ketiga, Tuhan tidak menggunakan legei di sini. Tuhan tidak menggunakan logos di sini, tapi apa? Eipen. Eipen adalah kata kerja dari akar kata eipo. Kalau dipadankan dengan Ibraninya, itu menjadi wayomer. Hilangkan konjuksi vavnya menjadi amer dia, amer Elohim dia. Eipen hoteos ini adalah amer Elohim gitu.
Sok-sok tinggi bahasanya, ditanya apa akar kata Eipen, nggak tahu. Terus diklaim sebab segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh Logos. Loh, buktinya terang dijadikan Eipen, bukan Logos. Gitu loh belajarnya. Bang Alfi. Iya ya. Izin Bang Alfi. Tapi kalau coba jelaskan secara Yunani, ini untuk yang di bawah juga sih. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu yang di sana itu kata kerja atau kata benda hidup atau kata benda mati? Kata benda itu, Bang. Kayak hologos, di situ define artikel logos di sana itu kata benda memang. Benda. Iya. Berarti benda hidup atau benda mati, Bang? Logos ini kan di dalam pemahaman kekristenan kan seperti kata benda yang hidup karena dia itu pikiran Theos itu sendiri gitu. Iya, pikirannya ya. Jadi aku nggak mau menyimpulkan juga. Kita ikuti narasi kekristenan aja, tapi nanti mentok sendiri tuh. Iya. Enggak, kita ini. Kalau di ayat 14 itu firman telah menjadi manusia. Berarti firman itu tadi apakah pribadinya Tuhan atau Theos ya atau pribadinya Elohim yang menjadi manusia? Itu doktrin. Kalau secara tekstual nggak dapat dia. Itu doktrin. Itu maksud saya tadi. Nah, oke. Itu saya hanya untuk mengkontraskan aja yang di atas agar di bawah ngerti maksud tujuannya. Nah, ujung-ujungnya ke doktrin lagi. Gitu. Oke, lanjut Bang Alfi. Jadi kalau dikatakan di sini kai hologos dan sang logos, kai itu dan ho di sini define artikel, logos ini yang dijadikan sebagai firman dan sang firman sars ini daging teman-teman ya. Atau human, dia bisa flesh, bisa human dia. Egeneto, menjadi apa? Menjadi sars ini daging dia. Atau menjadi manusia bisa juga. Masalahnya gini loh, di Yohanes 1 butir yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kristen menafsirkan dia di sini adalah firman, adalah logos. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh logos atau firman. Dan tanpa logos atau firman tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Dan segala yang telah dijadikan. Ya kan? Ini pemahaman Kristen, betul kan? Betul kan ya? Masalahnya gini ya Pak Kripto. Pada saat Tuhan itu menciptakan terang, jadilah terang lalu terang itu jadi. Berfirmanlah di sini itu Tuhan menggunakan eipennya. Atau kalau kita lihat di dalam Ibraninya itu bukan menggunakan dafarnya tapi Amer Elohim gitu. Yesus nggak ada kontribusi sama sekali dalam penciptaan terang di Kejadian 1 ayat yang ketiga. Itu hanyalah apa yang terjadi kemudian setelah kitab ini diterjemahkan. Mentang-mentang kata firman semua diklaim. Firman itu Yesus, bodoh amat. Pokoknya itu Yesus. Bukan begini ya. Gimana? Ada pandangan dari manusia. Dia adalah gambar. Ya, rupa Allah yang tidak kelihatan. Allah kan nggak kelihatan kan. Bapa itu tidak kelihatan kan. Di Islam juga Allah itu kan cuma punya satu sifat pokok, wujud kan, laisa kamitsli syai'un kan. Ya karena dia nggak bisa dilihat baik dengan pikiran maupun dengan mata, ya maka perlu satu media. Ya manusia yang perlu media. Kalau Allah atau Bapa tidak perlu media untuk mengenal manusia karena manusia ciptaannya dia. Jadi manusia ini untuk bisa mengenal, ya kita lebih kata mengenal karena hidup kekal itu mengenal, ya. Bukan melihat, ya mengenal, ya. Jadi bagaimana kita mengenal kepada pencipta, yaitu perlu ada namanya gambar, keserupaan. Dan gambar itu bukanlah yang digambarkan, tapi gambar itu menunjuk huda, ya, yaitu petunjuk, ya kan. Oikonnya kalau ke toilet ya, ada gambar laki, ada gambar perempuan. Kalau yang perempuan pakai rok ya, kayak payung, yang laki lurus ya. Oikon sendiri bukan toilet, tapi menunjukkan di sini loh tempat kamu mau kencing, mau buang air. Ya, jadi oikon gambar itu bukanlah yang digambarkan. Pengarang membuat satu karangan. Apakah karangan itu adalah pengarang? Bukan juga. Penulis membuat tulisan. Apakah tulisan itu adalah penulis? Bukan juga.
Tapi dengan perantaran tulisan kita mengenal penulisnya. Mengenal doang, tapi nggak bisa mengenal 100%. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Melihat itu baik dengan mata maupun dengan pikiran. Tapi kita manusia itu perlu mengenal. Mengenal doang gitu loh. Kalau kita bisa, otak kita bisa tahu semua tentang Bapa, tentang Allah, meledaklah kita atau kita hebat dong. Kok bisa mengenal yang maha itu? Jadi kalau kita dibilang mengenal 100% ya enggak, mengenal doang gitu loh. Ada ya, gitu aja udah. Nggak bisa seperti apa, bulat, panjang, panas, dingin, nggak bisa. Ya hidup, ya kita cuma bilang mengenal hidup, dia itu hidup. Karena kita hidup itu adalah terang manusia. Gitu Bang. Oke, ya, boleh Alfi. Itu Bang. Memang berat itu, ya berat. Hanya orang-orang yang sudah dewasa di dalam pemikiran perenungan baru bisa nyampe. Oke. Kalau baru awal-awal berdebat terus. Nanti Bapak boleh kritisi bagaimana argumen Alfi. Pak Kripto dengar dulu argumen Alfi tadi ya. Tadi kan membahas soal Kolose 1:15. Dia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan. Kata lebih utama nih nggak ada nih seharusnya. Penambahan elai doang itu. Nah, jadi yang kubaca di sini kan hos estin oikon toteo to orato prototokos pasis ketesios. Prototokos, prototype artinya. Jadi Yesus ini di dalam tekstualnya adalah prototype yang berasal dari Tuhan. Prototype itu kan ciptaan Tuhan, betul? Ya, ciptaan awal yaitu prototype itu artinya tipe yang awal. Dari situlah di-copy, ya kan? Dari situlah segala sesuatu diciptakan. Jadi, loh, bukan gitu. Yesus itu adalah makhluk, adalah ciptaan. Nah, itu maksudku. Bukan Bapa sendiri. Jadi, ciptaan, Yesus itu, hasil produksi pertama. Jadi Yesus itu ciptaan Tuhan, bukan? Ciptaan. Nah, ini dia selesai. Asyhadu Bapak. Tahu dia langsung. Assalamualaikum. Mengenal Ko Muhammad. Dan mengenal Yesus. Alhamdulillah. Ya, hidup kekal. Syahadatnya orang Kristen. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 17 ayat 3. Koko silakan dilanjut ya, atau Bang Bejo, Alfi standby lagi. Silakan. Terima kasih Alfi terima kasih, tapi Alfi terlalu ribet jadinya oten-oten itu memang majority itu begitu dan susah. Ini perlu kedewasaan ya. Kalau baru-baru belajar SMP ya mana bisa belajar tentang aljabar yang dipelajari di SMA. Nggak bisa nyampe, dia perlu waktu, ya kan? Jangan dipaksa. Soalnya bahasa dia tadi ketinggian gitu. Main-main ke grammar ya udah Alfi lahap aja sekalian. Ya, itu namanya anak kecil bilang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 3. Padahal C kuadrat. Dia nggak ngerti. Maklum. Siap Bang Kripto. Makasih ilmu barunya ya semua.